Pastikan untuk selalu pakai internet Wi-Fi terbaik agar semua aktivitas digital di rumah berjalan lancar. Bisnet Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Pakai Bisnet lebih cepat. Halo teman sehat RSI Unisma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Zamroni dalam acara podcast sehat RSI Unisma. Dan untuk acara ini bisa kita tonton langsung dengan live streaming melalui IG RSI Unisma atau dapat ditonton secara langsung melalui channel YouTube kita atau IG RSI Unisma. Jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk acara ini juga disponsori oleh PCnet Home yang menduduki peringkat pertama dalam daftar provider internet broadband tercepat di Indonesia. Dan yang kedua, sponsor The Olive House Home and Living. Untuk produk-produknya bisa dilihat di IG dan websitenya The Olive House. Untuk produk gaya desain Japandi Scandinavian sama Sabicek. Dan untuk furnitur yang ada di ruangan ini kita menggunakan Korean furniture style. Dan di samping kanan saya ada narasumber yang akan menyampaikan tentang BPJS, yaitu Ibu Novita Ordiana, Sarjana Elektrorekam Medis. Ya, Ibu Novita, selamat datang. Terima kasih Pak. Sehat ya Ibu. Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Semangat selalu. Semangat selalu. Ibu, ya. dari kesempatan pada hari ini kita akan berbincang tentang BPJS. Mungkin yang lebih pastinya adalah dengan topik cara berobat dengan BPJS. Ini bagaimana prosedurnya? Ya, ini terus di sini karena kita ada di Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit RSI Unisma. Jadi prosedur yang ada di Rumah Sakit Islam Unisma ini. Bagaimana Ibu? Mungkin bisa nanti dijelaskan sedikit tentang BPJS. Apa BPJS itu? Oke. Baik, terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya. Jadi untuk BPJS Kesehatan, yang pertama untuk alur prosedurnya, pasien yang memiliki BPJS Kesehatan bisa datang ke Vaskes tingkat 1 terlebih dahulu untuk periksa kesehatannya apabila ada keluhan seperti itu, ada gejala atau mungkin kontrol rutin ke Vaskes tingkat 1. Kemudian dalam pemeriksaannya Pak Roni, itu pasien dengan diagnosa tertentu perlu dirujuk ke Vaskes tingkat 2 atau kita di RSI Unisma ini. Itu biasanya akan dibuatkan rujukan oleh Vaskes tingkat 1, dirujuk ke RSI Unisma atau kita Vaskes tingkat 2 ini ke poli yang sesuai dengan diagnosa pasien. Ya, nanti rujukan tersebut dapat digunakan periksa ke RSI Unisma. Kita cek rujukannya secara online. Apabila muncul kita proses. Nanti akan dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nanti setelah itu ke poli untuk periksa. Setelah dapat resep obat, terakhir ke bagian farmasi untuk mendapatkan obat tersebut. Nah, gitu Pak Roni. Untuk pasien BPJS biasanya mendapatkan rujukan aktif selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan. Bisa digunakan kembali periksa ke RSI Unisma sesuai surat kontrol yang diberikan oleh dokter. Seperti itu Pak Roni. Untuk prosedurnya. Untuk prosedurnya berarti di RSI Unisma ini termasuk Vaskes 2 ya? Ya betul, Vaskes Jadi kalau mau periksa ke Vaskes 2, kita kunjungi dulu Vaskes 1, ambil rujukan gitu. Jadi untuk
hal ini berlaku bagi pasien yang tidak emergensi Pak Yang tidak Roni. emergensi, ya, Jadi Bu. misalkan keluhan Hanya kontrol batuk, aja, gitu. demam, Oh. ke vaskes dulu. Iya. Tapi ternyata Iya, setelah iya. dievaluasi, diperiksa oleh dokter vaskes 1 ternyata perlu dirujuk, nanti baru dirujuk ke vaskes tingkat 2 seperti RSI Unisma ini. Tapi untuk pasien dengan keadaan gawat darurat itu bisa langsung ke IGD kami 24 jam Pak Roni. Jadi Iya. misalkan pasien melahirkan yang keadaan darurat, kemudian kecelakaan, seperti itu kan nggak bisa ditunda ya, Bu. betul ya. Itu Bisa langsung aja. ke IGD, Iya. otomatis kalau memang emergensi BPJS langsung bisa digunakan Pak Digunakan Roni. langsung bisa tanpa Ya. harus melalui vaskes 1 ya, Ibu. Betul. Iya. Ibu, dalam BPJS ini memang dalam program pemerintah yang selama ini digulirkan oleh pemerintah, dan setiap warga atau masyarakat Indonesia itu harus dan wajib ikut ya, Harus dan dalam wajib ya, ikut, memiliki ya, BPJS kesehatan. Iya. Terus ini pesertanya WNI semua atau gimana, Bu? Kalau ada WNA mungkin ya, dalam artian saya WNA yang Ya. sudah lama di Indonesia, Ya. apakah bisa menjadi atau mengurus jadi anggota BPJS ini? Iya, Gimana, Bu? jadi Gimana? untuk informasinya mengenai WNA ya Pak Roni ya, Ya. yang menetap atau domisili di Malang atau Indonesia, itu bisa mengurus BPJS kesehatan. Jadi biasanya sih langsung dengan paspor atau iya. bisa juga dengan mengurus NIK sementara, itu bisa diproses Berarti BPJS SK kesehatannya. sementara, sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Betul, yang Pak Roni. ditempati Bisa. oleh WNA itu. Ya, Nggih. WNA. Jadi bisa nanti mengurus langsung ke kantor BPJS dengan syarat-syarat Nggih. yang sudah ditentukan oleh Nggih, BPJS, seperti itu oleh Pak Roni. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini ya. Iya. Yang jadi sudah ini apa, kan saya tahu dan saya ngerti ini ada berapa tingkat atau kelas ya di BPJS Ibu. Ya. Ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Iya, betul Pak Roni, Nah, kelas 1 sampai 3. Apa ini ada perbedaan ya, Bu? Ada perbedaan antara Ya. tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3 ini. Jadi, Bahkan saya ketahui sendiri, saya mohon maaf ya, Bu, kalau iya. juga ada BPJS yang dikatakan bahwa dia ditanggung oleh APBN atau APBD. Ini Iya. termasuk di kelas berapa, Ibu? Nanti. Baik. Iya. Ya. Apakah itu ada perbedaan nggih? Monggo. Ya. Jadi untuk pasien BPJS kesehatan saat ini ada pasien BPJS kesehatan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Yang membedakan adalah iur bayar per bulannya Pak Roni. Oh, Jadi untuk iur bayar. untuk pasien BPJS mandiri Nggih. itu iur bayarnya berbeda-beda. Iya, Seperti iya. kelas 1 saat ini per bulannya 150.000, kelas 2 100.000. 100.000, kelas 3 35.000. 35.000. Nah, nanti untuk perbedaan perawatannya Pak Roni itu nanti bisa menempati kelas sesuai plafon atau haknya apabila rawat inap. Apabila rawat inap. Ya, jadi pasien kelas 3 menempati kelas 3, kelas 2, kelas 2, kelas 1, kelas 1, dan itu juga bisa naik tingkat Pak Roni. Tapi maksimal hanya 1 tingkat saja. 1 Otomatis tingkat. nanti akan ada selisih biayanya seperti itu. Untuk pelayanan, obat semuanya sama. Yang membedakan hanya kelas perawatannya, karena Kelas kan sudah perawatannya. dipilih selama ini iur bayarnya menjadi pasien BPJS kelas 3 misalkan seperti itu. Yang membedakan hanya kelas perawatannya apabila sedang rawat inap. Berarti saja. obatnya sama dokternya nggak berbeda ya, Bu? Tidak ya? ada perbedaan, Nggak ada Pak. perbedaan. Iya. Oh, kelas 3 ditangani oleh dokter ini nggak ada Iya, ya, Bu? semuanya Jadi sama semua untuk pelayanan. sama, obatnya Iya. sama. Ya cuma kelas atau tempat Perawatan, perawatan iya. yang berbeda aja, dengan sesuai dengan hak kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. iya. Terus kemudian Iya. untuk pasien BPJS PBI APBD atau APBD. APBN itu adalah pasien-pasien yang mendapatkan atau penerima bantuan iuran dari Kementerian Sosial. Ya. Jadi mereka adalah peserta yang kurang mampu. Jadi biasanya sih daftar secara individu maupun dari RT RW biasanya secara gitu, ya, bersama-sama Bang. Tadi ya.
pengajuan dari RT RW mendaftarkan atau ada warganya yang kurang mampu, betul. bisa seperti itu diajukan ya. biar bisa untuk mendapatkan Ya. BPJS APBN. Biasanya sih pengajuannya ke dinas sosial, Dinas Pak Roni. sosial. Jadi nanti dinas sosial yang akan melanjutkan ke Kementerian Sosial. ya. Terus seperti itu. Jadi itu gratis, Pak Roni. Tidak ada Gratis. iur biaya sama Tidak sekali. ada iur biaya. Nanti untuk perawatannya karena PBI Ada itu gratis ya. apabila rawat inap, Pak Roni, itu Apabila menempati kelas 3. Jadi kalau naik kelas tidak Iya, bisa, belum gitu bisa. ya. Iya. Tidak bisa, Tadi ya. kan sudah saya sampaikan Iya. bisa naik kelas hanya 1 tingkat, itu khusus BPJS yang mandiri, Pak Roni. Iya. Kalau untuk BPJS PBI hak kelasnya adalah kelas 3. Kelas 3. Apabila menempati sesuai haknya tidak ada iur biaya sama sekali. Tapi ya. kalau atas permintaan sendiri naik kelas ya otomatis BPJS-nya tidak bisa digunakan. Berarti bisa dikatakan gugur ya untuk Gugur, BPJS. betul seperti Kita itu. ya. Iya. Iya ya. Kadang orang-orang udah sini. Dan untuk alur pengobatan atau yang tadi disebutkan oleh Bu Novita tadi, untuk yang pasien APBN atau PBI ini sama enggak ya? Kalau untuk alur pelayanan pasien rawat jalan sama, Pak sama Roni, ya. sama. Sama ya. Tidak ada perbedaan kalau Tidak ada rawat perbedaan jalan ya. untuk Kalau rawat rawat jalan inap untuk ya mau tadi kontrol kelasnya atau itu. mau yang ke poli umum Ya, atau gimana gitu. betul. Untuk ini Bu, mohon maaf, biasanya kan ya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Novita bahwa kalau gawat darurat Ya, terus dia masuk UGD, terus habis itu dia opname. Nah, di sini opname ini mohon maaf sekali ini Iya, ya. nggak Ini hanya apa-apa, pertanyaan Pak biar Roni. nanti dari teman sehat RS Indonesia ini mengetahui. iya. Ya, misalnya saya datang masuk UGD ya, alhamdulillah minta lagi cuma contoh aja ya. Terus Iya. saya dengan tipes, saya opname. Untuk pembiayaan ini bagaimana, Bu? Apakah setiap penyakit atau setiap itu ada sendiri-sendiri atau adanya pembiayaan yang berbeda-beda? Ya. Mungkin ada penyakit tipoid, penyakit kencing manis, Iya. hipertensi atau gimana? Itu Baik. gimana pembayarannya? Jadi yang saya tangkap dari pertanyaannya Pak Roni ini, apabila sakitnya ini dalam tanda kutip memang betul-betul tidak ada indikasi lain ya Pak, seperti percobaan bunuh diri yang akhirnya gagal dan mengakibatkan iya. pendarahan dan sebagainya, itu kan beda ya Pak ya. Beda, Maksudnya gitu. sakit yang Iya, memang iya. benar sakit ya Pak ya. Iya. Gejala yang timbul bukan karena kesengajaan gitu ya Pak ya. Kesengajaan, ya. Kalau itu sih semua diagnosa yang emergensi perlu rawat inap, tidak ada unsur kesengajaan untuk membahayakan diri sendiri, semuanya tercover BPJS Pak Roni. Tetapi untuk penyakit yang maksud saya ada beberapa penyakit yang tidak di cover oleh BPJS itu seperti salah satu contohnya wabah yang saat ini sedang dialami warga negara Indonesia, yaitu COVID-19. ini Itu kan iya. merupakan Ya, kejadian luar biasa ya Pak Roni Iya. ya. Untuk wabah itu Iya. yang ditanggung oleh Kemenkes. Nah, Oh. untuk contoh penyakit lain yang tidak ditanggung BPJS seperti perawatan kecantikan kayak gitu kan, itu bukan sakit Pak Bukan Roni, tapi ingin mempercantik diri. mempercantik Nah, diri, itu tidak memperbaiki bisa. diri dan atas kemauan sendiri ya Bu. Betul lah. Iya. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang timbul akibat tindak pidana seperti berkelahi kayak gitu Pak Roni, Iya. terus penganiayaan atau mungkin kekerasan seksual itu tidak bisa di-cover oleh Oke, bisa BPJS di-cover. ya. BPJS, ya. Oke, kemudian Iya. penyakit cedera akibat menyakiti diri sendiri ataupun usaha bunuh diri yang tadi saya sampaikan Iya, itu juga iya, tidak iya. bisa di-cover Tidak BPJS. bisa di-cover. Kita BPJS. lihat kronologinya dulu sih Kronologi. Pak Roni ya. Iya, Kita iya, lihat iya. kronologinya dulu. Kalau memang mengarah ke penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS, maka BPJS tidak bisa digunakan. Seperti itu. Ini kalau menurut dari Mbak Novita,
Ya, ini jumlah pasien yang berobat di RSI ini salah datanya yang ada dibanding dengan pasien umum lebih banyak yang BPJS atau pasien umum? Alhamdulillah peserta BPJS-nya yang lebih banyak Pak Roni. Lebih banyak. Nah, tapi mulai, untuk tidak menutup kemungkinan pasien umum juga banyak yang datang ke sini. Cuma memang kebetulan kan kita semua juga sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat atas aturan pemerintah untuk wajib harus memiliki kartu BPJS. Maka itulah yang menjadi kenapa sih kok banyak pasien BPJS. Ya itu dari teman-teman saya biar tahu itu ya. Ayo kita daftar jadi peserta BPJS karena itu sangat membantu sekali untuk kita semua, apalagi di dalam kondisi seperti ini pandemi ini, untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan semua masyarakat di Indonesia ini. Iya. Ini dari Mbak Novita tentang BPJS ini apa ada mungkin ada pesan atau kesan yang bisa disampaikan buat teman-teman sehat RSI Unisma ini? Baik, teman sehat RSI Unisma, jadi pesan saya apabila memiliki rujukan, kita selama pandemi ini ada jalur pelayanan online Pak Roni. Jalur online, wah, jadi ini itu lebih cepat, lebih mudah. Kita juga bisa daftar via online melalui WA RSI Unisma. Nah, itu nanti akan disertakan format pendaftarannya. Pasien tidak perlu antri, bisa langsung daftar via WA. Untuk pemberkasan juga sudah bisa via WA. Datang tinggal ambil SEP atau namanya surat elegibilitas peserta, itu untuk pasien BPJS ya Pak Roni. Nah, nanti ambil langsung ke poli tanpa antri. Nanti otomatis kita sudah siapkan, sudah proses semuanya. Nah, otomatis untuk waktu yang berobat juga lebih singkat gitu kan. Nggak nunggu lama-lama. Ya, kita usahakan seperti itu Pak Roni. Jadi untuk pendaftaran atau tanya-tanya bisa langsung melalui WA RSI Unisma di 081 13 14 8899. Terima kasih sekali Bu Novita atas semua penjelasan tentang BPJS, termasuk BPJS kesehatan ya yang ada di Rumah Sakit Unisma ini. Ya, ini acara ini disponsori oleh The Olive House Home and Living, dan untuk produknya bisa dilihat di IG dan websitenya The Olive House. Untuk produk dengan gaya desain Japanese Scandinavian sama Sabicek. Dan untuk ruangan ini dari The Olive House Home and Living kita menggunakan Korean furniture style. Ya, untuk teman-teman dari teman-teman sehat RSI mungkin bisa melihat IG atau websitenya di The Olive House. Dan yang kedua, acara ini juga disponsori oleh Biznet Home. Biznet Home menduduki peringkat pertama dalam daftar provider internet broadband tercepat di Indonesia. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Novita atas kehadirannya, atas waktunya, mungkin dari kesibukan yang banyak memberikan waktu kepada kita. Semoga apa yang kita sampaikan lagi, yang kita bahas tadi bisa bermanfaat bagi teman sehat RSI Unisma dan untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, customer adalah raja. Tanpa adanya customer, sebuah usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Usaha saya bergerak dalam bidang perdagangan furniture, baik skala internasional maupun skala lokal Indonesia. Kami memproduksi beberapa model style seperti salah satunya Scandinavian series, modern style.
Dengan bermodal foto yang bagus, kami bisa menjual berbagai macam barang, khususnya home and living. Saya ingin membrainwashing orang Indonesia bahwa kalau beli furniture tidak harus datang ke toko, cukup klik, lihat deskripsinya, baca tulisannya, klik beli, sudah free ongkir seluruh Indonesia.